warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan perbedaan antara kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Nah, kali ini sebelum masuk ke dalam materi intinya ya, peluang kejadian gabungan dari dua kejadian, kita mengingat kembali terkait dengan diagram Venn ya. Diagram Venn ini adalah materi yang sudah kalian pelajari di jenjang SMP dulu ya. Kita ulang kembali. Nah, diagram Venn adalah cara grafis yang merepresentasikan hubungan antar himpunan ya. Dalam setiap diagram Venn, setiap himpunan direpresentasikan atau ditunjukkan oleh kurva tertutup. Nah, ini kurva tertutup itu bisa lingkaran seperti ini ya, atau bikin persegi, bentuknya itu yang penting dia tertutup gitu ya kan. Oval, segitiga itu juga boleh ya. Wilayah di dalam kurva memiliki elemen-elemen yang termasuk dalam himpunan tersebut. Sedangkan wilayah di luar kurva memiliki elemen-elemen yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia di luar kurva ini elemennya, berarti dia tidak termasuk dalam himpunan yang kita tentukan tadi. Dalam diagram Venn sangat membantu untuk memikirkan probabilitas atau peluang. Nah, ini ada kaitan dengan peluang yang kita pelajari karena kita berurusan dengan himpunan yang berbeda-beda. Perhatikan dua kejadian ini ya. Ada misalnya kejadian A dan kejadian B dalam ruang sampel S ya. Kejadian A, B dalam ruang sampel S. Diagram Venn di bawah ini ya, ada 3 nih ya. Ini hubungan-hubungan yang bisa terjadi dari dua himpunan tersebut. Yang pertama ini ya, ini yang kedua, yang tengah, dan yang ketiga. Ini ruang sampelnya ya, tulisannya segini S, kemudian dia tutup kurva tertutup. Nah, di dalamnya ini terdapat dua kejadian tadi, kejadian A sama kejadian B. Nah, kejadian A dan kejadian B ini saling tumpang tindih ya kan. Nah, dia tumpang tindihnya di sini. Nah, di sini. Nah, kejadian A dan kejadian B ini saling beririsan atau tumpang tindih. Nah, dia punya elemen yang sama di sini. Nah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan yang diagram Venn yang kedua. Kejadian A dan kejadian B ini dia saling lepas, tidak bersentuhan. Beda sama yang diagram Venn yang pertama ini ya, yang dia tidak bersentuhan. Jadi elemen-elemen yang di kejadian B dan kejadian A ini itu tidak ada yang sama. Nah, sehingga dia itu saling lepas. Kemudian diagram Venn yang ketiga, ini kejadian B itu berada di dalam kejadian A. Artinya apa? Elemen-elemen kejadian B ini semuanya itu ada di dalam, termasuk ke dalam elemen-elemen kejadian A ya. Jadi dia itu adalah bagian dari kejadian A. Kejadian B itu adalah bagian dari kejadian A, seperti itu. Nah, itu adalah diagram Venn yang perlu kalian ketahui, mengingat kembali yang dulu pernah kalian pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Coba representasikan ruang sampel dan dari dua dadu yang dilempar dan dua kejadian berikut menggunakan diagram Venn. Apa itu kejadiannya? Kejadian A itu jumlah mata dadu sama dengan 8 ya. Kemudian kejadian B, setidaknya salah satu dadu menunjukkan angka 2. Nah, itu kejadian A sama kejadian B. Ruang sampelnya apa tadi? Nah, ini pelemparan 2 buah dadu. Kita tahu ruang sampel itu ada 36 ya, kalau misalnya kita gambarkan itu seperti ini. Nah, ini ruang sampelnya, di sini dalam sini ada 11 muncul, 21, 31, 41. Ini seperti kemarin kalian bisa menulis yang 1,1 seperti itu kan ya. Kemudian 1,2 dan seterusnya itu kemarin. Nah, ini Bapak tunjukkan dalam bentuk tampilannya langsung di dadunya. Nah, kita perhatikan. Kejadian A, jumlah mata dadu sama dengan 8. Nah, berarti kan yang memenuhi ini 2 ya, dan 6, kan jumlahnya 8, 3 dan 5, 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2. Nah, itu adalah kejadian A ini. Nah, kejadian B-nya apa? Setidaknya salah satu dadu menunjukkan angka 2. Nah, ini 21, 22 ya. Setidaknya itu artinya minimal ya. Jadi kalau 22 ini masuk, memenuhi. Nah, 24, 25, 26. Kemudian 12 ya kan? 32, 42, 52 dan 62. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kejadian A dan kejadian B ini hubungannya apa ya? Kalau kita lihat ada elemen yang sama nih, 62 di kedua kejadian tersebut. Selain 62 ada juga 26. Nah, mereka ini hubungannya adalah saling beririsan seperti yang diagram pertama ini. Nah, saling beririsan. Yang samanya irisannya mana ya? Yang ini irisannya ini yang mana yang sama? Yaitu adalah ini 62 dan 26. Nah, itu adalah irisannya. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk nih lagi ke operasi himpunan. Kalau tadi kita mengenal terkait dengan diagram Venn, nah sekarang operasi himpunan. Itu adalah bagian juga, ada kaitan juga dengan diagram Venn. Kita mau belajar terkait gabungan dan irisan. Apa itu gabungan dan apa itu irisan? Gabungan atau union adalah gabungan dari dua himpunan ya, gabungan dari dua himpunan. Sebuah himpunan baru yang berisi semua elemen yang berada di setidaknya salah satu atau kedua himpunan tersebut. Gabungan ditulis sebagai A ya. Ini kayak huruf simbol U, ini adalah simbol gabungan ya, atau union. Atau juga biasanya cuma ditulis A atau B. Nah, ini artinya dia gabungan. A digabungkan dengan B. Yang kedua adalah operasinya irisan atau intersection. Irisan ini adalah sebuah himpunan baru yang berisi semua elemen yang berada di kedua himpunan tersebut. Yang tadi ya, irisan tadi itu adalah elemen-elemen itu berada di kedua himpunan tersebut secara bersamaan. Irisan ditulis dengan, nah ini simbolnya gini, A, irisan B, itu kayak N gitu ya. Kayak dibalik aja U sama N. Itu intersection ya, atau A irisan B, atau ditulis cukup A dan B begitu, boleh juga. Nah, kita lihat gambar di sini.
Gambar di bawah ini menunjukkan gabungan dan irisan untuk berbagai situasi ya. Kayak misalnya nih, yang pertama nih. Nah ini adalah kejadian A dan kejadian B itu dia saling tumpang tindih. Nah tumpang tindihnya di sini ya, beririsannya di sini. Nah di sini. Nah kalau dia gabungan itu artinya semua elemennya ini masuk. Semua elemen A dan elemen B ya itu termasuk dari A gabungan B. Nah, kemudian kalau irisan, nah irisan itu hanya yang di sini aja, bagian yang tumpang tindih ini aja, itu irisan. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua, diagram yang kedua di sini dia saling lepas ya, A sama B itu saling lepas. Gabungannya gimana? Ya gabungannya A sama B, elemen-elemennya ya kita tulis semua gitu ya, kita gabung elemennya. Kalau irisannya ada nggak elemen-elemen yang sama begitu? Nah, nggak ada ya, jadi irisannya tuh tidak ada. Udah nggak ada irisannya. Kemudian yang ketiga, nah ini himpunan B tadi bagian dari himpunan A. Gabungannya ya berarti gabungannya ini semuanya ini ya himpunannya. Nah ternyata kalau gabungan lihat itu masuk kembali ke himpunan A karena B itu bagian dari A. Nah semuanya. Kalau irisannya, nah irisan yang sama berarti kan hanya si B ini aja. Nah di sini irisannya. Karena kejadian A punya elemen yang ada di B. Kejadian B tentu sama semua elemennya dengan sebagian dari kejadian A. Nah berarti irisannya itu ini dalam sini. Nah itu mungkin gambaran terkait dengan operasi himpunan, gabungan, dan irisan yang nanti ada kaitannya dengan peluang. Kita langsung saja kasih contoh terkait dengan tadi operasi himpunan ya, gabungan dan ada irisan tadi. Nah, di sini ada diagram Venn di mana ada himpunan A yang kuning ini ya, ini A, dan yang biru ini adalah himpunan B. Dia punya elemen-elemen seperti tertera pada diagram Venn ini. Nah, ada pertanyaan. Manakah dari himpunan berikut yang paling tepat menggambarkan himpunan kejadian A? Nah, dari diagram Venn yang tertera ini, kita harus temukan nih, mana sih himpunan kejadian A-nya gitu. Kita lihat, A itu kan yang kuning. Dia udah jelas ya, ada elemennya ada 11, ada 9, ada 5, ada 2, ada 6, ada 13, ada 1. Nah, ini A itu himpunannya ya. Nah, ini B. Kemudian selain itu apa? Nah, ini ada 4, ada 10, ada 15, ada 14, ada 7. Nah, ini kan tumpang tindih dia sama si B ya. Artinya dia ada elemen yang sama dengan himpunan B. Nah, jadi himpunan A itu ya semuanya tadi yang Bapak tandain merah ini. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya itu adalah yang ini ya. A, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, dan 15. Nah itu, ini adalah himpunan A, yang benar jawabannya. Nah kemudian sebenarnya yang pertama ini apa ya? Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15 ini, itu adalah semuanya ya, semua angka yang ada di diagram Venn ini. Nah itu namanya ruang sampel. Nah, kemudian kalau yang A, 8 dan 12 ini, itu kan berada di luar ya. Dia berarti dia bukan termasuk himpunan A dan bukan termasuk himpunan B. Nah, kemudian yang ketiga, 3, 4, 7, 10, 14, 15, ini himpunan apa sih? Nah, kalau kita perhatikan diagram Venn-nya, 3, 4, 10, 15, 14, 7 itu termasuk himpunan B ya. Itu himpunan B. Berarti ini himpunan B. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, irisan 4, 7, 10, 14, dan 15 itu irisan atau elemen-elemen yang sama yang ada di A dan ada juga di B. 4 ya kan? 4, 7, 14, 10, 15. Nah ini 4, 7, 10, 14, 15. Ini adalah irisannya, simbolnya seperti tadi. Nah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lantas kalau gabungannya gimana? Misalnya kalau ada yang nanya, Pak, kalau operasi A gabung B-nya apa aja, Pak? Ya itu berarti ini semuanya ya, A dan B-nya ini ada semua. Berarti 1, kemudian 2, kemudian 4 ya kan? Ada di tengah itu. Kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 9, baru 10. Oh, ada 3 juga ya di sini ya. Nah, kan 3 kan himpunan B. 10, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 14 dan 15. Nah, ini A gabungan B ya. Kecuali selain yang di luar ini. Nah, kita gabungkan semua. Nah, mudah-mudahan kalian tahu operasi gabungan, operasi irisan, kemudian tadi kejadian A-nya mana, kejadian B-nya mana, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa kerjakan nih latihan 2. Mana yang termasuk A gabung B ya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian ini juga mana yang termasuk A irisan B. Nah, mudah-mudahan kalian bisa kerjakan. Nah, ini nanti digambar diagram Venn-nya, kemudian ditulis di buku masing-masing, dikerjakan di buku masing-masing.